Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan dan saya akan share pengalaman saya dalam membuat pakan ayam untuk ayam petelur. Dan sebelum kita meningkat pada pokok pembahasan, di sini saya akan minta maaf karena mungkin sudah beberapa kali saya menghapus video atau konten untuk masalah pakan. Jadi sengaja saya hapus. Alasan saya hapus pada konten sebelumnya karena menurut saya masih kurang baik. Jadi setelah saya lalui beberapa bulan setelah bertelur dan hasilnya waktu saya menggunakan pakan dari nasi sisa catering atau nasi sisa hajatan untuk telurnya tidak begitu baik. Jadi kebanyakan dalam kandungan telurnya terlalu banyak kandungan airnya. Yang kedua, untuk telurnya sedikit agak keras. Jadi efek sampingnya pas telur itu digoreng, jadi semacam banyak air. Dan itu untuk konsumen tidak begitu suka. Jadi telurnya kalau digoreng itu merocok. Dan setelah saya pelajari, saya pertimbangkan, ternyata asal muasalnya yaitu dari nasi. Jadi kalau nasi yang kita berikan kepada ayam itu memang mengandung banyak air. Berbeda dengan beras. Jadi kalau nasi itu kan sudah dimasak, atau umpamanya nasinya kita dapat dari sisa hajatan atau sisa catering, itu memang banyak airnya. Jadi setelah saya pelajari, setelah beberapa bulan, ini untuk pakannya harus saya ganti, tidak menggunakan nasi lagi. Jadi untuk ayam petelur berbeda dengan ayam pembesaran. Untuk ayam pembesaran itu tidak apa-apa, malah lebih bagus dan lebih irit jika kita menggunakan nasi. Walaupun memang hasilnya tidak begitu maksimal, namun ini sudah ada hasilnya. Dan sekarang sudah bertelur. Sedangkan untuk masa bertelur, mungkin saya perkirakan di usia 5 bulan atau mungkin 4 bulan, seharusnya ini sudah diganti lagi, jangan memakai nasi. Jadi sesudah ayam petelur kita meningkat ke usia 4 atau 5 bulan, ini sudah jangan diberi nasi lagi. Jadi memang pengalaman pertama saya menggunakan nasi untuk pakan ayamnya. Dan sekarang saya sedikit mengetahui bahwa untuk nasi, kandungan nasi itu banyak air dan kurang bagus untuk hasil telurnya. Makanya di sini alhamdulillah saya sudah dapat racikan baru. Jadi untuk racikan pakan ayam petelur kali ini saya tidak menggunakan nasi. Jadi memakai pur dari pabrikan dan hanya ditambah dengan limbah teri. Jadi saya masih menggunakan campuran yaitu limbah teri atau ampas teri atau kepala teri, bubuk teri yang harganya kalau di saya itu 3.000 per kilonya. Jadi alhamdulillah sudah bisa menurunkan pakan walaupun tidak begitu rendah, namun agak sedikit menurun dari pakan dari pabrikan. Jadi kalau di daerah saya, di sini saya di Bekasi, itu untuk dedak saja harganya lumayan tinggi, yaitu sekitar Rp5.000 itu yang bagus. Dan untuk dedak yang tidak ada menirnya itu 4.000. Jadi agak sulit. Jadi sudah agak mahal untuk dedak saja. Dan untuk jagung di sini di Bekasi harga jagung sangat tinggi. Jadi di kisaran 9 sampai 10.000 rupiah. Jadi kebetulan di sini untuk petaninya jarang petani yang menanam jagung, hanya padi saja. Jadi untuk jagung agak sulit. Untuk peternak seperti kita, seperti saya ini yang modalnya kecil, itu mungkin cukup sulit. Jadi sulit mendapatkan
jagung kalau di daerah saya. Ada juga harganya sudah masuk ke toko itu sudah di atas 9, 10.000 sampai 11.000 atau 12.000. Makanya di sini saya langsung saja menggunakan pakan dari pabrikan, dan kita akan lihat apa yang saya buat untuk pakan ayam petelur menggunakan pakan pabrikan dan dicampur dengan limbah teri. Diumpamakan di sini jika kita buat pakan untuk ayam petelur dengan ukuran 10 kilo, di sini kita ambil untuk pakan pertama, yaitu saya ambil dari pur penampungan, yaitu 3 kilo 2 on. Jadi kurang lebih 3 kilo 2 on untuk pakan ayam penampungan. Dan yang kedua yaitu pur GT1 keluaran dari PT Sinta. Ini untuk khusus ayam petelur. Jadi untuk sobat yang memakai pur yang lain boleh, yang penting untuk pur yang ini harus pur khusus ayam petelur. Dan ukurannya jika kita membuat pakan kurang lebih 10 kilo, di sini untuk pur ayam petelurnya ini kurang lebih 1,6 on, maksudnya 1 kilo 6 on. Dan untuk bahan yang ketiga, jika kita menggunakan atau membuat pakan untuk ayam petelur dengan ukuran kurang lebih 10 kilo, itu untuk tambahannya, campurannya kita pakai di sini teri, dan terinya di sini sudah saya masak dan sudah saya bilas sampai tidak terasa asin. Jadi ini sudah saya bilas beberapa kali dan sudah saya tiriskan. Dan untuk ukurannya di sini untuk 10 kilo, di sini kita beri kurang lebih 5 kilo 3 on atau 5 kilo 2 on. Jadi untuk teri untuk ukurannya, karena di sini sudah ada berisi campuran air, jadi bekas perebusan. Jadi saya perkirakan di sini untuk ukurannya lebih dari 50%-nya dari pur yang kita campurkan. Jadi sekitar 53 atau 52%. Ini kalau saya timbang, karena memang bekas perebusan itu ada sedikit mengandung air. Jadi di sini untuk terinya agak banyak, mungkin lebih dari setengahnya pur yang kita campurkan. Dan setelah kita buat satu wadah, di sini kita aduk seperti ini agar benar-benar merata. Dan untuk tambahannya di sini, untuk tambahannya saya beri yaitu pemerah telur, karena ditakutkan dari kandungan terinya yang agak putih. Di sini kita akan beri pemerah telur. Jadi untuk ukuran 5 kilo, ini pakan yang saya buat ukuran 5 kilo. Ini saya beri untuk pemerah telurnya. Ini kurang lebih 1 sendok rata. Dan setelah itu kita aduk rata agar benar-benar merata antara pur dan teri, bubuk teri atau limbah teri yang sudah kita masak tadi, yang sudah kita campurkan. Kita aduk rata agar benar-benar merata dengan pur. Dan setelah benar-benar rata, selanjutnya bisa kita berikan kepada ayam petelur yang kita pelihara. Di sini saya untuk pemberiannya, saya beri untuk pakannya 4 kali pemberian. Kalau pagi kira-kira jam 7 atau jam 8. Terus untuk siang harinya saya beri lagi kira-kira jam 12 atau jam 1. Dan untuk sore harinya saya beri lagi kira-kira jam 3 atau jam 4. Dan untuk malam harinya ini adalah yang terakhir, yaitu kira-kira saya beri lagi yaitu jam 8 malam atau jam 9 malam.
Jadi untuk pakannya di sini saya bagi 4 kali pemberian, pagi, siang, sore hari, dan 1 kali lagi terakhir malam hari. Dan ini adalah hasilnya. Ini siang hari kurang lebih jam 12 dan hampir penuh 3 terai ini. Dan biasanya jika sampai sore hari kurang lebih saya dapatkan untuk hasil telurnya yaitu 110. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang sedikit. Jadi di angka 110 butir per harinya. Dan untuk semua ayam yang saya pelihara ini ada sekitar 135 ekor. Jadi kalau dipresentasi untuk hasil telurnya sampai hari ini rata-rata perharinya yaitu 80 sampai 85%. Dan untuk sobat yang ingin menjajalnya atau mencobanya silahkan. Dan umpamanya sobat ingin menambahkan takaran ampas terinya atau untuk menambahkan takaran pur petelurnya, atau mungkin ingin mengurangi dan menambahkan untuk pakan penampungannya, silakan. Karena untuk harganya memang berbeda. Jadi di daerah sobat mungkin pakan petelur ada yang lebih murah, atau mungkin pakan penampungannya ada yang lebih murah, dan untuk terinya juga mungkin ada yang lebih murah. Jadi yang saya buat racikan tadi memang sudah sangat minim, mengingat di sini di daerah saya untuk pakan ayam dari dedak, jagung, dan pur harganya lumayan tinggi. Nah, mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.